tahu kemarin kamu ngapain di hutan sama luak. Stand up comedy Indonesia buat gue pengalaman yang luar biasa berharga. Terus gue bingung, udah gitu kerjaannya hamil mulu, begitu anaknya lahir, putrinya ketuker, itu apa itu? Dengan karismamu, itu orang semua ketawa. Dan itu nggak dipunyai semua orang komik. Terima kasih. Sama pelayan bisa. Siapa yang mau belajar itu? Feni, Reni, Debbie. Kamu pasti ngerti sama Debbie. Aku yakin. Iya, cukup. Saya ya, kamu pasti dilahirkan menjadi stand up komedian. Priceless deh, gue gak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ini adalah sebuah bentuk persahabatan fragmen-fragmen. Ini bentuk guyon yang sangat cerdas. Untuk belajar stand up comedy, mungkin saya yang punya predikat juri akan mendaftarkan jadi murid kamu. Amuan. Selamat malam teater tanah airku, luar biasa. Malam grand final, sekali lagi tepuk tangan untuk stand up comedy Indonesia. Akbar tadi bilang juara itu ditentukan dari tinggi podium, ya. Padahal dia lupa, kalau menang nanti di podium itu dilihat yang dikasih hadiah itu yang kelihatan terang putih. Kalau hitam kayak dia juga panitia nggak bakal bisa lihat. Juara, malam ini gue ngomongin soal juara. Buat gue pribadi, kata juara itu tidak lepas dari kompetisi ini. Sejak gue ikut stand up comedy Indonesia, banyak hal aneh terjadi di keluarga gue. Spesifiknya nyokap gue. Nyokap gue itu jadi sangat obsesi dengan stand up comedy Indonesia. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan adalah babak 3 besar. Sekarang grand final. Minggu lalu nggak ada show kan? Gue bangun di rumah, gue tidak menemukan nyokap gue. Lo tau nyokap gue di mana? Nangkring di Usmar Ismail. Teaternya kosong, nyokap gue di sana. Gue cari-cari. Mama ngapain di sini? Mama mau nonton stand up comedy Indonesia. Apa yang terjadi dengan nyokap gue ya? Udah gitu nyokap gue menjadi sangat tergila-gila dengan lagu stand up comedy Indonesia. Tahu lagunya? Tenenenenet. Ya kan, tahu lagu itu kan? Tenenenenet. Dan setiap hari di rumah kegiatan sehari-hari selalu dengan lagu itu. Gue nggak bohong. Dia masak tenenenenet. Jemur pakaian juga gitu. Tenenenenet. Sampai nyiapin sarapan buat gue sama bokap gue juga kayak gitu. Dari dapur bawa piring 3, terus datang ke meja makan, sarapan sudah siap. Teneneteng, teng, teng. Apa yang terjadi dengan keluarga gue? Terus soal juara itu selalu terkait dengan 2 hal. Yang pertama adalah peserta, yang kedua adalah tentang urutan. Jadi cewek-cewek jangan percaya kalau pacar lu bilang, sayang, kamu adalah juara di hatiku. Itu berarti ada peserta lain dan lu belum tentu yang nomor 1. Ya kan? Terus kompetisi ini itu masih normal. Gue lihat di TV tetangga, ada kompetisi mencari pesulap. Lu buat apa nonton kompetisi mencari pesulap? Itu kan berusaha membohongi penonton, bener nggak? Ya bener kan gue? Itu kan yang semakin juara adalah yang semakin jago membohongi penonton. Udah membohongi penonton, barang lu diminta, di panggung barang lu hilang. Sebuat apa gitu? Terus gue heran, lu pernah perhatiin nggak? Kenapa pesulap itu setiap difoto tangannya kayak gini? Itu artinya apa? Tepuk tanganlah atau barang Anda akan hilang. Apa itu masuknya? Dan semakin sering lu bermain sulap, daya ingat lu akan semakin menurun. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Tahu Pak Wisben? Pak Wisben itu udah sering main sulap, daya ingatnya menurun. Buktinya setiap kali dia sulap dia sendiri kok dia nanya, kenapa bisa begini? Terus manusia itu paling juara kalau misalkan disuruh mendiskriminasi spesies lain. Ya, logo dari SEA Games tahun ini adalah 2 komodo bernama Modo dan Modi. Siapapun yang punya ide mendesain itu, menurut gua dia sedikit rasis. Kenapa? Karena Modo dan Modi adalah komodo berkulit putih. Kenapa sih komo yang kulit hitam gak diajak jadi logo? Itu rasis, saudara-saudara. Ya kan? Dan menjadi juara, gampang atau tidaknya itu tergantung dari masa di mana lu melakukannya. Waktu gue SD, gue paling sering juara lomba mengeja. Ya, mengeja. Jadi lomba mengeja tuh gini, dikasih kata, makan, eja, M-A-M-A-K-A-K-N, makan, selesai. Kenapa gue juara? Karena itu gampang zaman dulu. Gue gak kebayang kalau misalkan zaman sekarang ada kompetisi mengeja. Mana sekarang alay-alay nulis di Facebook tuh, bahasa Sanskerta apa tuh, gue gak ngerti kan. Lu kebayang gak kalau ada kompetisi mengeja bahasa alay? Itu kayak apa susahnya coba? Baik, selamat datang di lomba mengeja khusus para alay. Coba untuk tim pertama, kata yang dieja adalah ya.
pesertanya juga bingung kan. EA-nya kondisinya apa dulu ya Pak? Loh emangnya beda? Loh iya beda. Kalau kaget, EA itu paling nggak EEA. Nah saya ngerti gitu. Kalau misalnya ngegombal, kamu adalah permaisuri di hatiku. Ya itu kira-kira E-nya 15, A-nya 8 lah Pak gitu. Belum lagi kalau lo ngejanya salah lo dikasih emoticon gini. Iya kan? Terus untuk tim B, tolong eja kata cemungut. Itu makin bingung lagi. Oke, cemungut. C E C C E E. E-nya berapa ya? E-nya 3. Oke, E-nya 3. E yang kedua itu E gini apa E yang kayak gini ya? Terus M U N N. N-nya N. G apa gede kecil ya? G-nya itu G apa 9 ya? Itu makin susah kan? Terus tadi Akbar bilang katanya juara itu jangan dielu-elukan, harus digue-guekan. Itu artinya apa? Maksudnya juara itu harus diakbar-akbarkan. Gue pikir, oke, emang dia pikir hanya dia yang bisa jadi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum kenal saya. Nama saya Insan Nur Akbar. Biasa dipanggil Akbar. Saya berasal dari kota Surabaya. Nah, malam ini saya disuruh untuk Loh. Ini belum selesai loh. Malam ini saya tiba di babak grand finalnya. Grand itu artinya besar, ya. Final itu artinya babak final. Jadi grand final adalah babak final yang ditonton orang-orang besar. Gak lucu ya? Ya mohon maaf, Akbar memang begitu. Loh. Nanti dulu. Saya ternyata selama 13 minggu saya dinilai sebagai seorang komik yang paling jago membawakan tema politiknya. Tapi politik itu sebenarnya hanya umpatan. Kenapa? Karena jok-jok saya pendek. Jadi dibilang saya adalah paling jago politik. Padahal politik itu pokoknya di bawah 15 detik. Kalau ketawa, jangan keras-keras. Semakin keras Anda tertawa, semakin Akbar merasa lucu. Indonesia, saya Rian Adriandi, terima kasih.